Shalom mahasiswa Kristen, selamat datang di Universitas Negeri Jakarta. Di konten perdana kali ini kita akan membahas tentang kelompok kecil. Apa sih Kak kelompok kecil itu? Oke, kelompok kecil itu adalah wadah di mana kita bertumbuh. Nah, biasanya itu terdiri dari dua hal ya. Ada PKK, pemimpin kelompok kecil, dan AKK, yaitu anak kelompok kecil. Nah, di dalamnya itu kita ngapain aja sih? Kita itu biasanya itu sharing-sharing firman Tuhan, boleh sharing-sharing beban, mungkin ada satu hal yang kita mau sampaikan. Ya, pokoknya kita di dalam tuh bertumbuh deh di dalam Tuhan. Terus kita bisa hangout juga kali ya, Kak? Bener banget Kak. Makan-makan. Seru-seruan. Semuanya Kak bisa. Semuanya ya bareng-barengnya. Tanpa berlama-lama lagi, di sini udah ada teman-teman kelompok kecil kita yang akan men-sharingkan tentang serunya kelompok kecil. Iya benar. Yuk kita langsung kita dengar aja. Simak. Shalom teman-teman semuanya, perkenalkan saya Venesia dari angkatan 2021. Shalom teman-teman semua, perkenalkan aku Regina Angelita, biasa dipanggil Regina dari angkatan 2021. Shalom teman-teman semua, perkenalkan nama saya Luis, saya angkatan 2021. Oke, mantap Oke, ya. wih, dari teman-teman angkatan 2021 semua ya Kak? Iya, betul. Nah yaudah deh Kak, mungkin untuk mempersingkat waktu juga ya untuk teman-teman yang nonton, langsung aja kita ke inti dari podcastnya ya Kak? Oke, boleh. Oke, kita langsung nanya pertanyaan pertama kali ya Kak? Oke, bisa. Oke, pertanyaan pertama nih, aduh aku nggak megang kertasnya, jadi sama Kak Joyce ya. Oke, pertanyaan pertama itu kenapa sih kalian itu bisa komit dalam kelompok kecil di UNJ? Mungkin boleh dari kamu deh. Dari Luis dulu ya, deh. Luis yang megang nih. Iya. Sebelumnya saya komit dari ke PKK UNJ ini, PMK UNJ, karena saya ingin melanjutkan apa yang saya lakukan di masa SMA saya, itu sebagai pengurus dari Rokris ya, karena saya ingin memiliki iman yang semakin bertumbuh dalam Tuhan. Oleh karena itu saya juga harus memiliki organisasi atau komunitas yang mendukung saya untuk hal itu, dan saya lihat di UNJ ini ada PMK ya, oleh sebab itu saya mengikuti PMK seperti itu. Oke, keren ya kan, jadi mau bertumbuh ya, Mau bertumbuh. dan relasi yang sehat kali ya Kak. Betul banget, harus punya relasi yang sehat juga. Iya, di kampus ya. Betul. Oke, lanjut ke boleh ke Regina. Oke, kalau aku sendiri alasan untuk komit kakak tuh sebenarnya supaya aku lebih bertumbuh juga sama, terus punya relasi yang baik, dan rohani aku tetap terjaga gitu, nggak cuman pelayanan di gereja doang, jadi bisa juga di sekitar kampus, karena dulu aku tuh di SMA ada juga kayak Rohkris gitu, perkantas juga, programnya perkantas juga, jadi aku tuh diajak terus tapi aku selalu menghindar dan mengelak karena SMA itu adalah masa-masa kelam aku, masa-masa bandel aku, jadi ya aku pengen berubah gitu, aku pengen berubah gimana sih jadi anak-anak terang Tuhan yang sesungguhnya gitu. Itu sih Kak. Oke, mantap ya. Jadi ada perubahan, masuk kuliah mau berubah gitu ya. Iya, menjadi pribadi yang lebih baik lah ya Kak. Dan yang paling tepat di kelompok kecil. Ih, Aduh, cocok. Kita nggak salahin narasumber. Oke, boleh lanjut ke Venesia. Kalau aku sih singkat cerita ya, jadi aku itu baru masuk KK itu di semester 2 aku, dimana teman-teman itu pasti masuk KK itu kan dari semester 1 kan. Jadi emang dari awal aku diajak nih untuk komit, tapi tuh di situ aku masih keras lah ibaratnya dalam diri aku, kayak aku tuh belum mau komit di KK ini. Sampai suatu ketika tuh di semester 2 ini aku diajak lagi untuk komit, tapi tuh aku tuh ngerasa itu bukan kakak tingkat itu yang ngajak, kayak bukan dia yang ngomong gitu, tapi kayak pribadinya tuh beda gitu. Jadi aku bisa melihat perbedaan di situ, dan ibaratnya tuh kayak kerasa ketegur aja gitu. Dan satu yang bikin aku realize adalah aku tuh ngerasanya kayak domba hilang yang dicari banget gitu sama gembalanya. Dan ketika ibaratnya aku memutuskan untuk komit kakak, kayak ada satu hal yang lega gitu dalam hati aku, dan ibaratnya kayak ada satu tempat yang akhirnya nih aku temuin nih, ternyata tuh ini adalah tempat yang aku perluin selama ini biar aku bisa bertumbuh gitu. Oke, keren. Oke, dari tiga-tiganya nih pengen bertumbuh dalam Tuhan ya Kak? Iya, bener banget nih Kak. Jadi puji Tuhan ada kelompok kecil ya di UNJ ya. Oke. Bener banget. Untuk mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua kali ya Kak. Boleh Kak. Nih boleh Kak nih. Nah dari pertanyaan kedua nih, dari kalian kan udah pernah kakak kan. Nah yang dinikmatin dari kelompok kecil tuh apa sih
sampai kamu komit balik lagi ke pertanyaan satu nih? Yang Mungkin dinikmatin. Venesia dulu kali ya. Ya, karena dia megang mic. Karena jauh kayaknya kalau diputer-puter. Bener-bener. Coba. Ini maksudnya Yang sesi di- yang paling Yang dinikmatin gitu kali ya di dalam Ya, kelompok kayak misalnya kecil. kamu menikmati, jadi kamu lebih tahu tentang firman Tuhan gitu. Oh, Sih iya. yang kamu nikmatin. Atau kamu bisa jadi lebih terbuka sharing sama kakak gitu. Misalnya sama kakak kelompok kecil kalian gitu. Iya, Oke, benar. oke. Oke, jadi kan di PMK ini kan ada PJ, ada PD gitu kan, yang emang kita itu tetap ikut serta gitu, tapi di KK ini kan ibaratnya lebih intim ya. Iya, benar. Ada AKK dan ada PKK. PKK gitu. Dan karena anggotanya semakin kecil dan kita semakin intim tuh, jadi pas mau sharing dan firman Tuhannya itu kayak lebih nyantol aja, lebih dapet, dan kadang juga lebih ketegur aja sih. Dan emang yang paling apa ya, paling serunya tuh ya pas sharing aja, jadi kita bisa tahu teman-teman kita tuh ada kenapa gitu, dan dari situ juga kita bisa melihat gitu kalau oh ternyata Tuhan tuh bekerja gitu dari setiap pergumulan kita gitu. Jadi kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling tahu juga gitu kalau teman-teman kita yang ada di KK ini tuh ya emang Tuhan yang pilih buat bisa jadi dampaknya sih. Oke, jadi terberkati juga gitu ya sama Iya, betul. yang Wah, ada es podeng ya kayak. Oh iya iya, wih, keren Oke, keren. thank you Vene. Makasih Venesia. Boleh, Boleh ke lanjut. Regina. Apa sih tadi pertanyaannya? Yang Apa yang dinikmatin, terberkati? ya, Yang dari dinikmati selama ikut kakak ya? Ya. Wah, Wah, apa tuh? wah, Wah. banyak nih. Waduh. Jadi, yang pertama dulu nih. Jadi pertama-tama ikut komit. Pertama-tama tuh kayak di semester 1 tuh kan ada PKK yang ngajak aku untuk ikut masuk kakak. Terus kamu mau komit nggak kayak di PC gitu? Terus aku tuh kayak sempet ragu, bener nggak ya aku ikut ini? Terus aku tuh orangnya gampang terpengaruh sama lingkungan. Jadi kalau misalkan hari ini aku pengen, dan ntar tuh di hari lain tuh aku bisa jadi nggak mood lagi dan nggak mau ikut lagi gitu. Jadi aku juga sempet ragu sama diri aku sendiri. Aku udah bener-bener berdosa banget. Tuhan juga nggak bakal mandang aku gitu, walaupun aku ikut kelompok kecil ini. Tuhan nggak bakal lihat aku karena aku aja udah banyak banget ngelakuin salah gitu, ngelakuin hal-hal berdosa di hadapan Tuhan, tercela lah gitu, pokoknya yang paling hina lah gitu. Bahkan kalau misalnya bisa disebut aku sama kayak Yudas, hampir-hampir mirip gitu. Aku sampai memandang diri aku gitu, sampai segitunya gitu. Tapi waktu itu aku dapat ayat kalau kamu jangan khawatir tentang apapun juga gitu. Jangan khawatir tentang apapun juga, tapi percayalah dalam doa. Waktu itu aku berdoa bener-bener, Tuhan ini aku mau komit, tapi please dong jadiin mood aku tuh yang bener-bener aku harus ikut terus, jangan aku hari ini mau dan besok enggak gitu, dan besok lagi mau dan besok enggak. Ini tuh aku benar-benar pengen ikut Tuhan gitu, nggak cuman ikut-ikutan, tapi aku benar-benar pengen ikut banget gitu. Dan udah sering berjalannya waktu, banyak kan cobaan-cobaan, karena emang mengikut Tuhan itu benar-benar nggak segampang yang kita lihat. Ngikut Tuhan itu susah banget. Nah, tantangannya banyak banget. Nah, waktu itu aku jadi kita kan kelompok kecil, tapi aku nggak terbuka sama teman-teman kelompok, nggak seterbuka itu sama teman-teman kelompok kecil lainnya. Jadi aku waktu itu di suatu ketika aku pernah deket sama teman, tapi yang beda agama. Oke. Ya. Beda alam enggak dong? Enggak dong. Enggak ya, aku minta maaf nih Enggak. teman-teman. Ya boleh dilanjut. It's freaking ya. Oh iya, serem ya. Terus lanjut. waktu itu seiring berjalannya waktu aku cuman setiap perjalanannya aku ceritanya cuman ke PKK aku, jadi teman-teman aku yang lain nggak tahu. Dan bersyukurnya waktu itu ada lagi kayak sesuatu yang datang ke aku kayak kalau kamu tuh ngelakuin ini sama aja sia-sia, ngabisin waktu, cuman pengen ngikutin keinginan daging kamu aja gitu.
kayak ada sesuatu yang ngomong kayak gitu, nggak tahu dari mana aku, tapi ada waktu itu aku lagi bengong gitu, lagi kayak bengong gitu, kayak merenung, terus kayak pikirannya kosong, kayak lagi jauh dari Tuhan gitu. Tapi aku nggak tahu kenapa Tuhan tuh selalu nyari-nyari aku, dan ya nggak tahu kenapa waktu itu pas lagi kelompok kecil aku cuman berdua doang sama PKK aku ini gitu, cuman berdua doang, dan teman-teman kelompok kecil yang lain tuh nggak hadir. Nggak tahu ini rencana Tuhan atau kebetulan, tapi aku percaya ini adalah rencana Tuhan biar aku tuh bisa cerita seterbuka-terbukanya. Jadi bener-bener seintim itu sih kelompok kecil buat aku. Aduh, keren. Nah, Iya, jadi kamu merasakan gitu ya dampak dari kelompok kecil. Bener. Dan memang keputusan kita untuk komit atau enggak gitu ya. Dan ternyata kamu merasakan dampaknya sampai dari hubungan gitu ya, dari hubungan. Nah sekarang gimana nih hubungannya? Apakah? Ya, kan udah selesai. Oke, puji Tuhan. dan kalau rame lanjut part 2. Enggak dong. Enggak. Oke, thank you Oke, Regina. makasih Regina. Boleh ke Luis. Luis, apa nih Luis yang dinikmatin dari kelompok kecil? Kalau saya pribadi yang nikmatin dari kelompok kecil itu apa ya, interaksi dua arah sih. Maksudnya mungkin kalau dalam kegiatan-kegiatan pada umumnya kita cuma bisa dengar apa yang mereka sampaikan atau apa yang pengkhotbah sampaikan tanpa kita bisa ngomong apa dari yang diri kita ingin atau apa pergumulan kita. Cuman dalam KK ini bersifatnya lebih apa ya, lebih ya kita lebih bisa terbuka lah dengan kakak di kelompok kecil ini ya. Dan saya juga merasa bahwa kita juga bisa saling menerima, dan kadang ada beberapa poin yang membuat saya sedikit apa ya, istilahnya kayak satu titik di mana saya mungkin agak sedikit apa ya, ngena ya. Misalnya ada kakak kelompok kecil saya sharing tentang ini, tiba-tiba wah kok ini bisa pas ya, bisa kena ya. Dan mungkin itu kalau misalnya dalam konsep khotbah secara besar kita nggak bisa, kita belum tentu dapat apa yang gini. Walaupun udah diulang-ulang berkali-kali, misalnya dalam khotbah ini kita mendengar tentang poin yang sama, di sini poin yang sama, tapi giliran di kelompok kecil ini nggak tahu kenapa ada satu titik di mana oh iya pas, karena ya sifat itu kecil, sifat ini kecil hanya sekelompok orang, dan tujuan itu lebih diperkecil lagi dan diperketat lagi. Jadi benar kita bisa paham dan kita bisa apa ya, menjadi rema apa yang disampaikan oleh kakak di kelompok kecil, bisa jadi rema dari buat hidup kita gitu, seperti itu. Oke Luis, thank you. Nah jadi emang benar-benar tuh apa ya, kita itu merasakan kespesialisasian gitu ya dari kecil. Maksudnya emang kelompok kecil tuh karena kecil kita emang bisa banget untuk membagi beban gitu ya, dan kita itu bisa lebih ya yang kamu bilang, interaksi dua arah sama PKK kita dengan teman-teman kita juga, TKK kita, teman kelompok kecil kita gitu. Jadi sangat apa ya, sangat bagus untuk kita dapat bertumbuh dalam Tuhan, sangat bagus untuk kita dapat bisa merema gitu firman Tuhan dalam hati kita, dan kita hidupin juga firman Tuhan gitu. Bener banget Kak. Oke. Kita mungkin lanjut ke pertanyaan ketiga kali Boleh ya. banget Kak, gila asik banget ya, baru 2 pertanyaan udah asik banget nih. Boleh Kakak? Iya. Nah jadi pertanyaan ketiga nih, kan udah tergabung dalam kelompok kecil dan menikmati, puji Tuhan ya, menikmati kelompok kecil. Nah perubahan apa sih dari kehidupan kalian yang bisa kalian rasakan nih? Misalkan dulu aku begini, sekarang setelah ikut kelompok kecil nih aku begini gitu, begini ya. Contoh mungkin dari misalnya dari yang tadinya jarang baca Alkitab Bener, jadi Kak. baca Alkitab, jadi Iya. punya waktu saat teduh gitu. Boleh mungkin Regina dulu kali ya. Iya kayaknya Regina selalu ini ya. Di tengah jadi kayak nggak duluan. Yes. Iya dari Regina boleh. Iya. Bener-bener. Oke, dari aku ya. Beh, Bah, apa nih bah? dari yang nggak pernah saat teduh jadi saat teduh. Wow, bener. Nggak pernah, aku dulu tuh nggak pernah saat teduh, bahkan aku nggak tahu saat teduh buat apa sih gitu, ngantuk pagi-pagi baru bangun saat teduh gitu. Terus ya dari yang belum mendalami semendalam-mendalamnya tentang Alkitab, lebih mendalami. Terus ini sih yang paling penting, relasi aku dengan Tuhan lebih baik pastinya. Kayak yang dulu tuh kosong, hampa, terus kayak sekarang lebih damai gitu sih Kak.
Oke, aduh saat teduh ya. Dari nggak tahu esensi saat teduh jadi tahu esensi saat teduh. Nah jadi berarti hubungan kamu dengan Tuhan semakin terbangun gitu ya. Nah jadi teman-teman mungkin kalau yang sebelum gabung kelompok kecil tuh yang nggak tahu apa sih, kenapa sih orang-orang ngomong hubungan dengan Tuhan gitu. Nah di kelompok kecil kita merasakan hubungan dengan Tuhan. Kita semakin mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan, betul kan? Oke mantap. Mungkin lanjut ke Venesia. Kalau dari aku, puji Tuhan, dari sebelum aku ikut kakak itu aku udah saat teduh. Tapi di dalam saat teduh itu lebih ke apa ya? Mungkin lebih di reminder terus gitu, lebih diingetin terus gitu. Jadi emang seintim itu kan. Oke, di samping itu sebelum aku ikut kakak itu tuh aku tuh punya karakter yang emang cukup buruk kan. Di keluarga tuh aku berempat saudara, aku anak kedua dan aku tuh paling keras gitu, paling susah dibilangin dan paling berani lah ibaratnya. Oke, jadi waktu itu PKK aku tuh bilang kayak kamu coba hitung berapa kali kamu ketemu nih sama anggota keluarga kamu dan coba karena tuh kayak kita tuh nggak ada yang tahu gitu waktu dan itu tuh kayak sampai cerita PKK aku tuh ada temennya PKK aku tuh kehilangan temennya gitu, makanya kayak aku digituin dan aku tuh kayak jadi takut atau kayak jadi apa ya, ada suatu keberatan dalam hati aku gitu. Aduh selama ini tuh tindakan aku ke keluarga aku tuh apalagi ke orang tua aku itu bener atau enggak ya gitu. Apalagi ketika aku dinasehatin tuh aku tuh malah ibaratnya lebih galak gitu. Tapi lewat perkataan itulah dari PKK aku itu aku jadi merefleksikan diri dan setiap aku ketemu orang tua aku tuh rasanya tuh kalau dikasih tahu tuh ibaratnya kita kan marah dalam hati ya, tapi tuh ya udah di hati aja gitu, gak usah diluapin gitu. Dan itu yang benar-benar bikin aku mengalami ada perubahan gitu dalam diri aku, karena aku bisa menahan amarah yang tadinya amarahnya mau aku terus tumpahin, tapi di sini tuh kayak ada Roh Kudus yang bilang tahan aja karena lebih baik kamu menahan amarahmu dalam hatimu kan daripada bicaramu itu kayak malah Ngelantur iya pokoknya gitu. Pokoknya itu sih yang bikin aku bisa ngerasa ada perubahan dalam kakak gitu. Wih, gila, ini benar-benar merubah sikap attitude yang buruk ya. dengan sesama itu jadi lebih baik juga ya. Iya. Nah jadi pertama tuh hubungan dengan Tuhan dulu nih baik nih. Nah terus habis itu hubungan dengan sesama, Dengan gitu ya sesama. kak. Iya Dan betul. Berarti bisa berdampak banget ya, mana udah ke Tuhannya tuh udah baik dan sama itu pasti juga bakal baik gitu kan. Benar, aduh banyak banget. Mari kita yang nonton tepuk tangan. Oke, lanjut ke Luis. Oke, lanjut ke Luis. Pertanyaannya tadi ulang Kak? Pertanyaannya ada nggak sih perubahan gitu ya? Ya, perubahan yang Yang berbeda. terjadi. Kalau perubahan secara signifikan mungkin apa ya, namanya kita hidup sebagai anak Tuhan pasti tentu berproses ya Kak. Jadi kita gak bisa bilang juga perubahan secara signifikan karena gak secepat itu. Dan tapi saya memang dari kecil emang Kristen ya, tapi dalam usia yang seperti ini tentu banyak ketakutan dalam diri saya. Tentu banyak ketakutan, apalagi misalnya saya membuat keputusan yang salah, saya membuat keputusan yang di luar jalur. Itu pasti membuat apa ya, ada ancaman dalam diri sendiri. Apakah Tuhan masih mau menampung saya? Apa Tuhan masih mau mendengar saya? Tapi ketika saya join ini, ketika saya join kakak ini ya, saya rasa bahwa Tuhan itu ada di dekat saya. Tuhan itu ada bersama saya. Setiap apa yang saya lakukan, Tuhan ada di samping saya. Jadi saya merasa bahwa setiap apa yang saya lakukan, saya harus selalu apa ya, istilahnya Tuhan tuh harus hadir di situ. Jadi saya gak mau macem-macem, gak mau terlalu banyak macem-macem, dan agak lebih tertata aja kehidupan saya. Jadi saya lebih yakin lagi kalau Tuhan ada sama saya, dan ya saya tahu apa yang harus saya lakukan tanpa perlu takut kalau saya kalau apa yang saya lakukan itu dapat merusak hubungan saya sama Tuhan. Seperti itu sih Kak. Oke. Hidup yang melibatkan Tuhan, ya kak. Iya, dan aduh. merasakan hadiratnya ya Kak. Aduh, setiap hari kalau kita rasain hadirat Tuhan tuh rasanya gimana ya? Aduh, berbunga-bunga kali ya kak. Berflower-flower. Flower, oke. Cuma diubah doang jadi bahasa Inggris ya kayaknya. Ininya sama sih, Iya. berbunga. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan
Kita lanjut ke pertanyaan Selanjutnya. pamungkas. Pamungkas ya. Udah terakhir ya kayaknya. Oh, terakhir Dan terakhir sih. nih. Kenapa jadi aku lupa? Oke. Aku nggak megang. Gini. Apa sih pesan kalian untuk mahasiswa yang baru nih? Untuk kalian yang bakal ber-PI nih. Nah, itu kan bakal kita itu ada kelompok pemani Injil gitu ya. Iya. Nah, apa sih pesan kalian untuk mereka terkait kelompok kecil mungkin atau apa aja yang kalian mau kasih pesan untuk mahasiswa baru? Boleh Luis dulu deh. Boleh. Pesan saya untuk mahasiswa baru, apa ya, jika emang niat atau berkomitmen ikut dalam PMK UNJ, tentu harus benar-benar diniatkan ya, jangan setengah-setengah. Karena apapun yang kita niatkan untuk Tuhan itu pasti akan ada tantangannya, pasti seperti kata tadi teman-teman saya, pasti ada hal yang akan Tuhan uji seberapa niatnya kita untuk mengikuti Tuhan. Oleh sebab itu untuk teman-teman yang mahasiswa baru ya angkatan 2022, kalau emang sudah niat, jangan pernah lepas. Kalau emang sudah pernah niat, walaupun kita yakin kalau kita akan gagal, tapi kita harus tetap pada pendirian yang sama, yaitu kita akan tetap mengikuti Tuhan. Lewat PMK ini kita akan tetap terus bertumbuh, dan ya semoga dengan komitmen kita ini, misalnya di PMK ini, kita jadi lebih dapat memfilter apapun yang terjadi di kampus atau pertemanan-pertemanan kita di kampus. Jadi seberteman-bertemannya kita dengan siapapun, kita tetap akan terus mengikuti Tuhan tanpa ada terbawa kemana kesana kemari seperti kayak. Yes, Oh, amin. iya. Thank you Luis. Keren, makasih Dengerin tuh banyak, Luis, Luis. dengerin tuh gitu. Dengarin teman-teman semua. Oke. Kita ke Venesia dulu kali ya. Enggak, aku bercanda. Ya ke Venesia aja dulu. Gimana sih Kak? Oke. Enggak, maksudnya biar di tengah gitu terakhirnya Kak. Jadi cari cara Regina keren, gitu. keren. Pesan aku buat teman-teman semua, khususnya maba, percaya kalau dalam Tuhan itu nggak ada yang namanya kebetulan. Bahkan Iya, gitu. kita semua yang masuk ke UNJ aja tuh itu tuh pasti sesuai sama rencananya Tuhan gitu. Tuhan pasti udah menaruh suatu tujuan gitu. Contohnya kayak aku aja, kayak aku pas semester 1, pas semester awal aku nggak komit sama sekali untuk ikut kakak di PMK ini. Kemudian di semester 2 ketika aku dicari lagi dan ada satu pembalikan yang tadi aku bilang, aku merasa dicari gitu sama gembala. Jadi nggak apa-apa, kayak Tuhan tuh pasti akan punya banyak cara gitu untuk bisa menggendong anaknya lagi gitu. Ketika Tuhan merasa kita tuh terlalu berkeliaran gitu, pasti Tuhan akan punya banyak tangan, dan salah satunya itu di PMK ini, khususnya di kakak ini. Jadi komitlah dalam kakak ini, karena dalam kakak ini sangat berdampak gitu. Ketika kakak ini berdampak, maka percaya kalau kita juga akan menjadi orang yang berdampak juga gitu buat banyak orang. Itu aja sih. Yes. Jadi komit lah ya. Komit deh, harus komit nih kelompok kecil. Jawab nih. jawabannya membuat aku tercengang juga ya Kak. Iya, ayo kita cengang nih. Enggak gitu, maksudnya mengingatkan untuk diri kita sendiri juga. Oh iya sih, oke. Lanjut ke Regina. Oke, untuk teman-teman angkatan 22 nanti yang bakal komit untuk ikut kakak, banyak banget teman-teman benefitnya untuk join kakak itu. Dari aku sendiri kan, tadi kehidupan aku dulu kelam banget gitu, sampai nggak secepat langsung suci gitu kan. Pasti berproses gitu, dari yang baca saat teduh dulu nih seminggu cuman berapa kali, masih bolong-bolong, masih lupa-lupa, sampai akhirnya bikin alarm sendiri kan buat saat teduh. Terus akhirnya bukan tanpa alarm, terpanggil dari diri sendiri gitu, alarmnya dari diri sendiri untuk saat teduh. Terus buat teman-teman, jangan takut kalau kalian tuh nggak dipandang oleh Tuhan. Jangan takut kalau kalian itu merasa paling hina. Jangan takut kalau misalnya Tuhan itu bakal benci banget sama kalian. Jangan takut kalau kalian melakukan dosa, berdosa apapun, sehitam apapun, semerah apapun dosa yang kalian lakukan, Tuhan itu bakal tetap cari kalian gitu. Amin. Terus kalau kalian takut kalian gak layak, Tuhan tuh selalu melayakkan kita. Jadi jangan takut, aku gak mau, aku gak layak gitu. Jangan takut teman-teman, Tuhan tuh selalu layakin kita kalau kita juga mau berubah gitu. Amin. Keren. Keren. Bener banget nih. Nah jadi mungkin aku nanya ke ini kali ya, Venesia dulu nih.
Kenapa sih kira-kira dari mahasiswa baru nih dari semester 1 penting untuk aktif melayani nih misalkan di dalam PMK? Kira-kira menurut kamu kenapa sih penting untuk tergabung gitu? Karena menurut aku dengan usia dan jiwa kita yang masih muda dan segar, itu tuh gak ada kata salah gitu buat kita melayani Tuhan. Bahkan dari kecil aja tuh kita sebenarnya udah dipilih sama Tuhan gitu untuk melayani Dia. Dan lewat PMK ini, khususnya lewat KK ini tuh ya Tuhan tuh mau untuk pakai kita dari yang kecil dulu nih. Dari kecil kita masuk KK, kita bisa saling sharing sama PKK-nya. Terus mungkin kemudian nanti akan ada sesuatu yang emang Tuhan tuh lebih percayakan kita lagi gitu untuk bisa kita tanggung gitu. Karena ketika kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan kan akan mempercayakan kita untuk setia untuk melakukan perkara yang besar juga gitu. Oke, jadi why not? Iya, ya, jadi kenapa kita dari enggak awal. gitu? Benar-benar masih muda juga gitu ya Iya, Kak. masih banyak juga tenaganya kan. Untuk melayani energinya. Tuhan. Dan Daripada udah Tuhan kan gitu. nah dan menurutku di usia kita yang emang lagi kayak gini tuh untuk jatuh cinta sama Tuhan tuh pasti akan apa ya, lebih ketika kita jatuh cinta kan pasti kita ada rasa ingin Asik. membahagiakan pribadi tersebut kan. Jadi pasti ketika kita mencintai dia dengan benar-benar yang cinta banget tuh, kita tuh pasti auto ngerasa gak mau berbuat salah. Kita juga maunya tuh kasih ekspresi kita gitu kalau kita tuh benar-benar menyayangi dia. Nah contohnya adalah dengan melayani Tuhan gitu sih. Oke, benar. Itu ekspresi kita gitu ya guys. Jadi ya gimana pun itu kita datang ke sini kita udah denger gitu kan bahwa melayani Tuhan itu adalah yang kita perlukan sebenarnya Ya, gitu betul. ya. Ya ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita nggak melayani gimana cara kita mengekspresikan kasih gitu ya. Oke, aku mungkin mau nanya sama Luis nih. Aku mau nanya, apa sih perkataan PKK kamu yang kamu itu sampai sekarang ingat terus? Yang mungkin itu apa ya? Yang esensial bagi kamu deh. Sampai sekarang yang kamu itu selalu ini tuh kata-kata yang aku selalu inget nih. Ini tuh aduh, aku kalau kata-kata ini tuh selalu, nah coba deh. Ada nggak sih? Karena apa ya? Karena PKK saya juga sama ya, satu jurusan sama saya, jadi apa ya, kata-katanya tentang melayani ya, maksudnya kalau melayani sama Tuhan dia jangan hitung-hitungan, apalagi kita kadang sebagai, jujur aja kalau sebagai pemusik itu pasti banyak pemusik yang rata-rata melayani Tuhan dengan pikirannya adalah kesini. Iya. Ya menurut saya kalau melayani Tuhan itu jangan pernah mengharapkan apapun, sama seperti kita pelayanan di PMK. Kalau kita mengharapkan sesuatu yang besar, kita pelayanan demi sesuatu yang besar, kita mengharapkan pelayanan tuh sesuatu yang apa ya, secara materi kita gak bakal dapat itu. Tapi kalau misalnya kita melayani Tuhan sungguh-sungguh, tujuan kita satu, untuk mengucap syukur sama Tuhan, maka yang kita inginkan itu kita gak usah ngomong sama Tuhan, itu akan terjadi di hidup kita. Amin. Oke, bener banget. Aduh, dari kakak ada lagi nggak nih kira-kira yang mau ditanya ini? Kira-kira Aku nggak megang. Oke, ini cuma ketawa ya. mereka siapa sih PKK-nya ya? PKK mereka siapa ya? Kayaknya Iya. dari tadi mention PKK saya, PKK saya. Nanti kalian juga punya PKK guys. Punya PKK. Nah jadi ya makanya komit dong ya. Betul banget Kak. Harus komit dong. Iya. Meteor jatuh. Komet gituin dong. Jangan dong. Enggak, maksudnya iya aku mau bercanda ya. Biar kita nggak tegang-tegang banget gitu ya. Iya, dia tadi serius banget nih ya. Oh, bener. Aku nggak ngomong dari tadi. Kakaknya mungkin mau apa terserah deh mau nanya apa aja gitu tentang kelompok kecil. Melayani mungkin mau pernah ngelayani jadi apa aja atau? Mungkin bukan nanya ya, mungkin lebih bener sih tadi yang Luis bilang, jangan berharap apa-apa ke Tuhan gitu kan. Maksudnya kalau kita mengharapkan sesuatu yang besar kayak misalnya materi, dan emang bener terjadi biasanya banyak tuh di para pelayan Tuhan kan Kak, ya kan. Betul. Ya sebenarnya ya kalau misalnya kita main dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa kita gitu, maksudnya ya kita melayani semuanya untuk Tuhan loh, biar semuanya Tuhan yang semakin besar dan kita yang semakin kecil. Pasti juga bener. cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Aduh Kak, keren banget ya. Akhirnya bisa berfirman ngomong Kak.
Baru ini loh. Oke deh. Mungkin kita Kita akhiri ya Kak. ya kita tutup. akhiri sesi ini. Jangan lupa nanti setelah ini kalian akan ada PI. Apa itu sih Kak? PI itu. PI itu pemahaman Injil ya Kak? Iya benar, pemahaman Injil. Jadi sebelum kita masuk ke kelompok kecil, kita bakal di PI-in dulu nih. Betul. Nah dari situ nanti bakal masuk kelompok kecil. Nah makanya tuh yang tadi kayak Venesia bilang ya, komitlah gitu. Iya. Komitlah karena kita mau bertumbuh ya, kita mau mengalami Tuhan, mau mengenal Tuhan ya Kak. Betul banget Harus Kak. banget komit gitu. Komit. Ya kali sekarang gagal banget kalau nggak komit ya. Nah, dari itu komit kakak. Komit, Udah mungkin Kakak. segitu aja ya kak. Iya, segitu Sharing-sharing aja. kita dengan para narasumber aduh, ini. thank you, guys, Makasih untuk hari banget ini. untuk Venesia, Regina, Dan Luis. Luis. Oke. Untuk yang nonton terima kasih banyak. Sampai jumpa di konten-konten PMK berikutnya ya kak. Iya, selamat ber-PI. Selamat Bye. ber-PI. God Dadah. bless.